يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para ikhwah sekalian rahimakumullah, kali ini kita akan membahas satu hadis dari Jundab atau bisa juga disebut Jundub bin Abdullah al-Bajali yang disebutkan oleh al-Imam al-Hafiz al-Munziri rahimahullah dalam Mukhtasar Sahih Muslimnya, yang beliau katakan hadis ini an Safwan bin Muhriz, dari Safwan bin Muhriz. Kita akan bacakan hadisnya terlebih dahulu serta terjemahannya insyaallah, kemudian baru kita jelaskan satu persatu dari kalimat. An Safwan bin Muhriz, dari Safwan bin Muhriz, anna Jundab bin Abdullah al-Bajali بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير. bahwasanya Jundab bin Abdullah al-Bajali mengutus seorang menuju As'as bin Salamah pada terjadinya fitnah Ibnu Az-Zubair. Faqal, maka berkata Jundab, ijma' li nafaran min ikhwanik hatta uhaddithahum. Kumpulkan pada saya beberapa orang dari saudara-saudaramu sampai aku bisa bicara pada mereka. Faba'atha rasulan ilaihim, maka kemudian Jundab mengutus seorang utusan kepada mereka. Falamma ijtama'u, ketika mereka datang, maka ja'a Jundabun wa alaihi burnus asfar. Ketika mereka sudah berkumpul, maka datanglah Jundab bin Abdullah, dan ketika itu beliau memakai burnus asfar, yaitu pakaian yang bertudung seperti pakaiannya orang-orang Maroko, ulama-ulama Maroko. Ya, dia pakai jubah dan ada bertudung, dan tudungnya itu nyambung dengan jubahnya. Kemudian berkata Jundab, tahaddatsu bima kuntum tuhaddatsuna bih. Silakan kalian bicara sesuai dengan apa yang kalian dengar. Hatta darul hadis, terjadilah percakapan. Falamma dara al-hadithu ilaihi hasara al-burnusa an ra'sihi. Ketika terjadi percakapan, obrolan antar Jundab dan lain-lain dan orang-orang ini,
Maka beliau kemudian menyingkap burnus tudung dari kepalanya, membukanya. Kayak di jaket-jaket seseorang yang ada tudungnya, dibuka kemudian tudungnya. Faqal, maka berkata, inni ataitukum wala uridu an ukhbirakum an nabiyikum. Saya itu datang kepada kalian, tidak ada yang saya inginkan. Saya cuman menginginkan memberitahu kepada kalian tentang Nabi kalian, karena kalian berada di masa fitnah. Maka saya ingin mengabarkan bagaimana manhaj yang benar sesuai dengan manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'than minal muslimina ila qaumin minal musyrikin. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus seorang utusan dari kalangan kaum muslimin. Satu orang utusan dari kaum muslimin diutus untuk menghadapi suatu kaum dari kalangan musyrikin. Dari satu orang utusan dari kaum mukminin, orang mukmin, orang muslim, sahabat Nabi, diutus menuju ke orang-orang musyrikin ini untuk adanya perjanjian atau dakwah. Maka wa innahum iltaqaw, maka mereka pun bertemu di sini. Satu orang muslim, sahabat, dan juga beberapa orang musyrikin. Fakana rajulun minal musyrikina idza syaa'a an yaqsida ila rajulin minal muslimina qasada lahu faqatalah. Sesungguhnya ada satu orang dari musyrikin, kalau dia bisa aja menuju atau mengincar seorang dari muslimin untuk dia bunuh. Maksudnya ada seorang dari musyrikin yang memiliki nikayah dan juga memiliki kebiasaan untuk menyakiti dan membunuh. Ini bisa aja terjadi pembunuhan ini. Wa inna rajulan minal muslimina qasada ghaflatah. Dan ada seorang dari muslimin yang mungkin ketika itu utusannya ada beberapa, namun di antara utusan muslimin ini ada yang memang diincar oleh orang musyrik ini yang keji, ya. Diincar, nunggu lengahnya orang muslim ini untuk ditebas gitu. Ya. Kemudian atau ada orang muslim ini, atau di sini ada orang muslim dari sahabat Nabi yang juga ingin membunuh orang kafir atau musyrik yang terkenal akan kekejiannya dalam membunuh ini. Sampai ditunggu kapan si orang kafir yang keji ini dia lengah, nanti akan saya tebas dia. Wa kunna nuhaddithu annahu Usamah bin Zaid. Kami bercakap-cakap dan kami ketahui bahwasanya muslim tersebut yang menunggu lengahnya si kafir yang keji ini adalah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ingin sekali membunuh orang kafir ini. Dan kondisi Usamah bin Zaid ketika itu adalah utusan. Falamma rafa'a alaihi as-sayf. Ketika Usamah bin Zaid sudah memojokkan orang ini, sudah tidak berdaya misalnya, tinggal dibunuh aja, maka diangkatlah pedangnya Usamah bin Zaid. Maka berkata orang tersebut, orang musyrik kafir tersebut berkata, La ilaha illallah. Berkata, La ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Faqatalahu. Usamah bin Zaid kemudian membunuhnya. Faja'a al-Bashiru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kabar pembunuhan ini didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabi. Fasalahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada Usamah bin Zaid. Maka Usamah bin Zaid mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Usamah bin Zaid memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang ini, betapa buruknya orang ini dan apa yang telah diperbuat oleh orang ini. Fada'ahu fasalah. Maka Nabi Muhammad SAW memanggil Usamah bin Zaid dan bertanya padanya. Faqal, kata Nabi SAW,
lima qataltah. Kenapa engkau membunuh orang ini? Kenapa engkau membunuh orang ini? Maka kata Usamah bin Zaid, ya Rasulullah, auja'a fil muslimin wa qatala fulanan wa fulanan. Ya Rasulullah, dia telah menyakiti orang-orang muslim. Dia telah membunuh fulan dan fulan dari kaum muslimin. Wa samma lahu nafara. Dan disebutlah oleh Usamah bin Zaid beberapa hamba Allah dari kalangan muslimin yang pernah dibunuh oleh orang musyrik yang telah dibunuh oleh Usamah bin Zaid ini. Wa inni hamaltu alaih. Maka saya ini membunuh orang ini ya karena sebabnya kekejian dia sebelumnya ketika itu dulu, ya. Saya pengen membunuhnya. Falamma ra'as saif, namun ketika, jadi wa inni hamaltu alaih, saya kondisikan dia supaya lengah dan dia dalam kondisi mudah terbunuh. Namun ketika sudah di kondisi seperti itu, falamma ra'as saif, ketika dia melihat pedang yang telah terangkat oleh saya, dia tiba-tiba mengatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka kata Rasulullah SAW, qataltah, apakah engkau telah membunuhnya? Maka kata Usamah bin Zaid, na'am. Kata Nabi SAW, fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumil qiyamah. Maka apa yang akan kamu perbuat wahai Usamah bin Zaid dengan kalimat la ilaha illallah jika kalimat tersebut akan datang kepadamu di hari kiamat? Dia telah mengatakan la ilallah, terus kemudian engkau bunuh. Gimana pertanggungjawabanmu di hari akhir nanti ketika kalimat la ilaha illallah itu menjadi saksi buat dia dan datang kepadamu menuntut dirimu, gitu maksudnya. Maka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Usamah bin Zaid, istaghfirli, mintakan ampun buat saya ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW diulang, fa kaifa tasna'u bi la ilaha illallah idza ja'at yaumil qiyamah. Maka apa wahai Usamah bin Zaid? Apa yang akan perbuat nanti, yang akan engkau perbuat di hari kiamat jika kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan itu, amal itu akan datang pada hari kiamat nanti? Apa yang akan kau perbuat? Diulang lagi oleh Nabi SAW. Qal faja'ala la yaziduhu ala an yaqul fa kaifa tasna'u bi la ilaha illallah idza ja'at yaumil qiyamah. Maka terus menerus Rasulullah SAW beliau tambah ngomong seperti itu. Ya, bagaimana jika nanti la ilaha illallah datang kepadamu di hari kiamat? Begitu. Maka selesailah hadis ini. Mari kita bahas insyaallah penjelasan terhadap hadis ini. Pertama, Safwan bin Muhriz rahimahullah taala, yang mana beliau termasuk tabi'in yang meriwayatkan dari sebagian dari sahabat radhiyallahu anhum, di antaranya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Imran bin Husain, Abu Musa al-Asy'ari, Ibnu Abbas, Hakim bin Hizam, Jundab bin Abdullah, yang mana hadis ini hadis Safwan bin Muhriz dari Jundab bin Abdullah. Dan beliau termasuk tabi'i dan thiqah, dan ada suatu riwayat dari Muhammad bin Nasr rahimahullah dalam kitab Qiyamul Lail, riwayat yang cukup unik, ya, dari jalur Yazid Ar-Raqashi. Kata beliau, kata perawi, anna Safwan ibn Muhriz, bahwa Safwan bin Muhriz kana idza qama ila at-tahajjud qama ma'ahu sukkanu darihi minal jinn. Bahwasanya Safwan bin Muhriz itu ketika dia qiyamul lail, tahajud, bangun dari tidurnya untuk salat tahajud, itu juga ikutan bersamanya sukkanu darihi minal jinn, penghuni rumahnya dari kalangan jin. Fasallu bi salatihi, dan juga mereka pun akhirnya kalangan jin itu juga menjadi makmum bagi Safwan bin Muhriz. Riwayat seperti ini riwayat yang diketahui oleh para ulama dan itu sesuai dengan sanadnya. Ini tabi'i. Lalu mungkin pertanyaan kita, bagaimana mungkin kita mengetahui jin itu salat bersama kita? Ya mungkin ketika itu
Mungkin ketika dia menyatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, diamini juga oleh kalangan jin. Dan kenyataannya wallahu alam, hal seperti ini bukanlah mustahil. Di rumah setiap dari kita itu ada sukanud dar, ada penghuninya selain kita juga. Dan itu tergantung juga dengan bagaimana ketakwaan dan keimanan kita. Tidak perlu kita cari siapa, itu kalangan alam lain udah khalas. Nggak perlu kita teliti jin mana, dan nggak perlu. Tetapi kalau kita lupa salam, atau kalau makan itu nggak pernah baca bismillah, maka bukan mustahil yang tinggal bersama kita di rumah kita adalah jin kafir atau fasik. Tapi ketika kita sering baca Al-Quran dan kemudian bertakwa di rumah kita dan tidak menyembah syaitan, tidak berbuat syirik, maka bukan tidak mungkin jin-jin pun ikutan tinggal di rumah kita, namun bukan berarti masuk sebagai kakak atau enggak. Melainkan apa? Melainkan dia tinggal bersama manusia, berdampingan dengan manusia. Ya, dan kemudian juga di kamar mandi itu ada jin-jin yang khubuth dan khaba'ith. Ummahat. Waktu perkenalannya setelah selesai kajian ya, jangan sekarang. Coba kayak bapak-bapak diam gitu, anteng. Ya ummahat ya. Ada sebagian saudarinya yang sedang menyimak kajian dengan seksama. Maka jangan sampai kita mengganggu saudarinya. Tuh kayak bapak-bapak diam anteng, lama-lama tidur ya Pak ya. Iya. Nah, kembali ke yang tadi. Jadi ini Safwan bin Muhriz. Ya, tadi dihikayatkan tadi seperti keajaiban yang terjadi pada dan beliau seorang tabi'i yang thiqah. Dan ini bukan macam dari khurafat yang tadi disebutkan. Karena sangat mungkin jin itu menjadi makmum bagi seorang insan yang bertakwa. Mungkin, sangat mungkin. Dan juga Nabi SAW ketika dikhabarkan ada seorang sahabat yang muda baru nikah kemudian diajak berperang. Dan ketika di hari peperangan bertugas, beliau minta izin, ya Rasulullah saya izin karena saya baru nikah. Ya artinya namanya baru nikah kan pengen bermadu cinta dengan istrinya. Maka dia diizinkan pulang karena baru nikah. Namun qadarullah ketika dia datang ke rumahnya, dia dapatkan istrinya itu ada di luar rumah, di pintu rumah. Dia pun cemburu. Dibunuslah pedangnya. Siapa yang mengganggumu? Gitu kan. Enggak ada apa-apa, cuma coba lihat ke dalam rumah. Dengan amarahnya dia masuk ke dalam rumah, dia kira ada pria atau apa. Namun dia dapatkan ular yang besar ada di kasur istrinya. Maka dia pun kemudian berusaha membacok dan membunuh ular tersebut. Namun di waktu yang sama ular tersebut juga menggigit sahabat muda ini yang baru nikah. Matilah kemudian sahabat itu dan juga ularnya mati karena kena sabetan pedang sahabat itu. Dan tidak diketahui siapa yang lebih dulu mati, ular itu atau sahabat itu. Wallahu a'lam. Namun kemudian Nabi Muhammad SAW ketika mendengar kabar seperti ini, beliau kemudian mengatakan sesungguhnya di Madinah ini ada beberapa jin yang baru masuk Islam. Maka ketika kalian melihat mereka di rumah dengan bentuk atau rupa binatang tertentu seperti ular misalnya, maka berilah kesempatan untuk di rumah, namun jangan dan usirlah jika bisa, usirlah beri kesempatan. Jika ia pergi dalam waktu sekejap, maka itu jin muslim. Jika ia tetap tinggal di situ, maka bunuhlah karena itu adalah jin kafir. Ala kulli hal di sini menunjukkan bahwasanya kadang-kadang ditampakkan jin itu di rumah dengan bentuk bukan seperti syaitan atau semacamnya, tapi bentuk binatang. Itu bukan hal yang mustahil. Bukan hal yang mustahil. Ya, jadi sukanud dar, penghuni rumah itu boleh jadi jin, terutama di tempat-tempat yang kosong. Makanya dianjurkan oleh banyak ulama, jika ada kamar yang kosong harus diisi kalau bisa. Karena itu bisa menjadi tempat jin, ya, bisa menjadi tempat jin. Apalagi rumah kosong, ya, terbengkalai jauh dari zikir, maka itu kesukaan mereka. Kemudian di sini Safwan bin Muhriz meriwayatkan hadis ini dari Jundab bin Abdullah al-Bajali, seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Jundab di sini adalah Jundab bin Abdullah bin Sufyan al-Bajali yang meriwayatkan dari Nabi SAW, juga meriwayatkan dari sahabat lainnya
seperti Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Namun kata Al-Baghawi, beliau mendapatkan faedah ini dari Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad mengatakan bahwa Jundab laisat lahu suhbatun qadimah. Jundab ini tidak memiliki persahabatan atau kesahabatan dengan Nabi begitu lama, tidak, melainkan hanya sebentar. Meskipun begitu, Jundab bin Abdullah meriwayatkan hadis ini, dan hadis ini memberikan faedah tauhid, aqidah dan manhaj yang sangat besar. Kemudian ikhwah sekalian rahimakumullah, ya, haddatha an Safar. Kemudian dikatakan Jundab bin Abdullah Al-Bajali ba'atha ila As'as. Jundab mengutus menuju ke untuk As'as bin Salamah. Ya, menuju ke As'as bin Salamah. Basri, yang mana As'as bin Salamah ini adalah salah satu sahabat Nabi radhiyallahu anhu wa sallallahu ala Muhammad. Dan As'as bin Salamah yang mana diutus suatu utusan dari Jundab, dan ketika itu As'as bin Salamah dan kaumnya sedang berada di fitnah Ibnu Az-Zubair, yaitu perangnya Ibnu Zubair bersama Bani Umayyah. Perangnya Ibnu Zubair bersama Bani Umayyah, yang mana Ibnu Zubair ketika Muawiyah radhiyallahu anhu wafat, Ibnu Zubair tidak mau membaiat Yazid anaknya Muawiyah, enggak mau, dan terus-menerus tidak mau sampai ya terjadi fitnah dan peperangan. Ya, fitnah dan peperangan. Dan itu menjadi fitnah tersendiri di tengah-tengah kaum muslimin. Yang mana ketika fitnah itu terjadi, terutama fitnah yang berkaitan dengan kekuasaan. Fitnah itu banyak macam. Ada fitnah berkaitan dengan lawan jenis. Ada fitnah berkaitan dengan harta. Ada fitnah berkaitan dengan kekuasaan. Fitnah berkaitan dengan lawan jenis itu lebih ke ketertarikan hawa nafsu, syahwat, hubungan seksual dan semisalnya. Berkaitan dengan kemaluan. Fitnah berkaitan dengan harta, maka ini biasanya akan terjadi kezaliman. Perampasan, penindasan, namun belum tentu pembunuhan. Namun kalau fitnah berkaitan dengan kekuasaan, maka ini sifatnya lebih masif. Fitnah berkaitan dengan kekuasaan, maka efeknya lebih masif dibandingkan dua yang tadi. Ketika fitnah itu adalah fitnah wanita, biasanya urusan pribadi atau keluarga, kadang sosial. Tapi kalau fitnah berkaitan dengan harta, pasti ada pihak yang dizalimi. Berarti fitnah berkaitan harta itu melazimkan adanya objek yang terzalimi. Kemudian fitnah yang berkaitan dengan kekuasaan, maka efek negatifnya ini merata, masif. Dan itu yang terjadi. Dan itu yang mengguncang banyak dari dunia Islam, antar negara. Saling menghina satu sama lain, antar kubu. Saling mencela satu sama lain, saling memblokir satu sama lain. Yang bukan tidak mungkin fitnah kekuasaan atau harta itu akan tertumpah darah disebabkan olehnya. Itu bukan tidak mungkin, sangat mungkin. Bahkan justru potensi ujung-ujungnya adalah pertumpahan darah. Itu yang terjadi dalam sejarah Islam. Belum lagi yang terjadi di sejarah seluruh agama dan seluruh bangsa. Rata-rata fitnah berkaitan dengan kepemimpinan tahta itu akan menghasilkan pertumpahan darah yang kadang bersifat masif dan besar. Maka kemudian di sini berkata Jundab radhiyallahu anhu, "Ijma'li nafaran min ikhwanik." Kumpulkan kepada saya, datangkan kepada saya beberapa jemaah nafar, yaitu jemaah antara 3 sampai 10. Ya, kumpulkan ke saya jemaah dari saudaramu wahai As'as. Jadi Jundab ini ingin memberitakan sesuatu, ingin memberikan pengarahan. Ya, karena ini masa-masa fitnah di kalangan tabi'in, dan seorang sahabat Nabi yang memiliki suhbah, kesahabatan dulu dengan Nabi sebelum wafatnya, dan memiliki ilmu yang lebih dibandingkan tabi'in, hendaknya menjadi hakim atau menjadi penengah atau menjadi pengayum.
Ya, bukan malah menjadi penyebar fitnah. Inilah semestinya kalau kita lihat dai di masa fitnah bukan yang mengobarkan, tapi yang mengayomi. Ya. Maka ketika kita mendapatkan adanya sifat seorang dai di masa fitnah, justru dia mengepulkan minyak, menyebarkan minyak, dan juga menaruh obor di hati-hati kita, maka dai ini lazim untuk ditinggalkan, minimal di waktu fitnah ini tinggalkan yang seperti ini. Karena apa? Karena modal dia cuma menyuguhkan minyak dan bakarannya ada di hati kita, yang kemudian tersulut sehingga fitnah semakin besar. Ilmu hilang, yang tadinya dengan ilmu mulai hilang. Yang ada adalah kobaran emosi. Ketika emosi itu sudah menjelaga, maka kerap kali ilmu dan logika itu terkhianati. Maka kata Jundab, ijma'li nafaran min ikhwanik, kumpulkan saya beberapa orang dari saudara-saudaramu, wahai As-As, saya ingin ketemu dan akan saya beritahu sesuatu nanti sebagai peredam fitnah di antara kaum muslimin di kalangan kalian. Jadi ikhwan di sini, ikhwan yaitu ikhwan dari segi keagamaan dan bisa juga dari segi nasab. Hatta uhaddithahum, sampai aku bisa bicara dengan mereka. Ini menunjukkan di antara sikap dan manhaj yang sahih dalam meredam fitnah adalah bermuajahah, yaitu berbicara langsung untuk meredam fitnah. Berbicara langsung kalau bisa. Datangkan mereka supaya saya bisa bicara dengan mereka. Maka kemudian faba'atha As-As, maka As-As pun mengutus rasulan ilaihim, yaitu ila ikhwani, utus seorang utusan ke saudara-saudaranya untuk panggil mereka kemari. Panggil mereka kemari karena Jundab bin Abdullah Al-Bajali, yaitu sahabat Nabi, pengen ngomong sama kita-kita. Dan kemudian falamma ijtama'u ja'at Jundab, akhirnya berkumpullah itu saudara-saudaranya As-As. Ketika berkumpul, datanglah Jundab bin Abdullah wa alaihi burnus, dan dia memakai pakaian bertudung yang nyambung, antara pakaian badan dengan tudungnya nyambung. Kayak sekarang beberapa jaket atau mungkin jas hujan itu kan pakaian kemudian ada tudungnya. Nah, ini seperti itu. Yang mana itu biasa dipakai orang-orang Maroko kalau sekarang. Banyak orang Maroko itu pakai seperti itu. Wa alaihi burnus. Dan burnusnya berwarna asfar. Berwarna asfar yaitu berwarna kuning. Kemudian hatta da'arul hadis, sampai kemudian atau berkata kemudian Jundab berkata kepada mereka, wahai kalian semua saudara-saudara As-As, tahaddatsu bima kuntum tuhaddatsuna bih. Berbicaralah kalian. Silakan bicara sesuai dengan kabar yang kalian terima tentang fitnah yang terjadi sekarang ini. Nah, biasanya pemimpin begitu. Mendengarkan dulu omongan orang yang dipimpin. Didengarkan dulu suara rakyat, dengerin dulu supaya paham apa ya aspirasi mereka, apa keluhan mereka, apa kemauan mereka. Ya, maka kemudian hatta darul hadis, sampai ya terjadilah percakapan al-hadis, yaitu darul hadis, maksudnya intaqal hadis baina al-hadirin min syakhsin akhar, yaitu terjadinya percakapan antara satu dengan yang lainnya. Falamma darul hadis ilaih, ketika sudah terjadi ini percakapan dan kemudian mereka pun mulai bertanya kepada Jundab, maka hasar al-burnus min ra'si. Jadi ketika kumpul kayak gini, orang pada memperkenalkan diri, saya adalah gini-gini, saya mengeluh gini-gini ini, saya melihat fitnah ini. Pendapat-pendapat diutarakan. Giliran sekarang darul hadis ila Jundab. Ya, maka percakapan ini giliran Jundab yang akan berkata. Maka ketika mau berkata, hasara al-burnus an ra'sih, maka beliau pun menyingkap tudungnya dari kepalanya, ya, mulai kelihatan siapa dia. Ya, supaya kelihatan, ya. Maka kemudian berkata Jundab bin Abdullah, inni ataitukum wala uridu an ukhbirakum an nabiyyikum.
saya datang ke sini untuk kalian dan saya tidak ingin yang saya inginkan di sini adalah zaidah, tambahan, bukan berarti tidak, melainkan yang saya inginkan adalah mengabarkan kepada kalian tentang nabi kalian alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di sini wallahu alam makna la di sini la zaidah. Jadi artinya adalah saya kemari pengen memberitahu kepada kalian sikap Nabi kalian, perkataan Nabi kalian alaihi salatu wassalam. Karena ini di masa-masa fitnah. Ini di masa-masa fitnah. Kalau saya datang dengan membawa perkataan saya, bisa-bisa fitnah itu semakin berkobar. Kalau saya datang di masa fitnah ini dengan membawa opini saya, bisa-bisa kalian tidak mempercaya sama saya. Yang kita butuhkan sekarang adalah final whistle, yaitu peluit terakhir, perkataan Allah atau perkataan Rasulullah. Itu yang kita butuhkan. Dan itu yang kita butuhkan di masa fitnah, di masa sulit, di masa gejolak kenegaraan. Kita butuhkan kembali ke kalam Allah dan kalam Rasul. Kita butuhkan manhaj yang benar. Kita butuhkan sikap ketenangan dalam menghadapi hal-hal yang sebagian orang membuat kita ketakutan. Maka jemaah sekalian, subhanallah, zaman ini zaman di mana banyak orang tuh nakut-nakutin. Padahal kita hidup pakai kipas angin, AC dan seterusnya, tapi diketakut-takutin. Takut begini, takut begitu. Bahkan yang menakut-nakuti ini malah justru dai dan ustaz yang seharusnya bukan nakut-nakutin, seharusnya menenteramkan dan menyuruh diri kita supaya kembali ke Allah dan Rasulnya, kembali ke Al-Quran dan juga hadis, bukan kembali ke info dan berita. Berita itu menakutkan, semua rata-rata menakutkan, membuat kita, oh nanti gimana ya kalau gini, nanti gimana. Subhanallah, dari zaman bahla seperti itu kita habis waktu kita dan usia kita dengan berita-berita yang besok juga basi itu berita. Maka kita muslim, apa arti muslim? Istislam, menyerahkan diri dan kehidupan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut, ada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini mukmin. Apa itu mukmin? Yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Iman, pakai iman menghadapi kenyataan, realita sosial, realita psikologis, bahkan realita kenegaraan. Itu kita hadapi dengan iman pada Allah Ta'ala. Tawakal, ikhtiar sesuai koridor syariat, jangan ikhtiar sesuai dengan hawa nafsu. Kemudian kita muhsin, kita berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Berusaha berlaku baik, yaitu merasa Allah Ta'ala melihat diri kita, apa yang kita lakukan. Ya begitu. Kalau seseorang menerapkan keislaman, keimanan dan ihsannya, maka yang tidak ada yang dia takuti kecuali Allah dan juga hukuman di hari akhir. Barang siapa yang takut pada Allah Azza wa Jalla, tenang hatinya. Barang siapa yang takut azab akhir, tenang hatinya dengan ketaatan dan ketakwaan. Namun barang siapa yang justru di masa fitnah, bukannya semakin mempererat ibadah, bukannya semakin mendekat pada Allah Azza wa Jalla dengan ilmu dan amal, maka pantaslah, wajarlah kalau konsumsi berita itu melazimkan dirinya untuk apa? Panik, ketakutan, nanti gimana, nanti gitu. Dari dulu seperti itu, Anda masih hidup sampai sekarang? Dari dulu. Dari sejak zaman Soeharto. Dari sebelumnya mungkin. Lihat dulu kepanikan yang terjadi ketika ketika itu masih 3. Kemudian di zaman ketika itu dilucuti mal-mal, toko-toko, dijarah habis. Kerusuhan di sana dan sini. Mobil belum sebanyak sekarang namun macetnya minta ampun. Orang banyak terpancing emosi dan seterusnya. Media sosial belum ada, namun mufakat untuk bersama-sama di jalanan untuk melucuti ini itu besar. Sebagian ban dibakar dan seterusnya, kerusuhan massal di daerah Jakarta terutama. Apakah kepanikan terjadi? Ya, banyak yang panik, dan ketika itu dakwah, ketika itu sunnah belum banyak menentukan muslimin. Namun lihat sekarang, banyak masih hidup.
Bahkan alumni-alumni yang turun ke jalan ketika itu sekarang menjadi orang-orang besar yang kemudian mereka merasakan apa yang dirasakan oleh pemerintah ketika itu. Ketika mereka turun jalan, mereka bilang, jilid kedua nih, saya dulu kayak gini. Seperti itu jemaah sekalian. Maka kata Jundab, uhaddithukum, kalaupun kalimat di sini, wala uridu an ukhbirakum illa wala uridu an ukhbirakum an nabiyikum. Jadi tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, pelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama yang berkaitan dengan manhaj, sikap yang benar. Itu di masa fitnah, itu yang kita betul-betul harus rangkul. Bukan kebanyakan berita, subhanallah. Wallah, berita kemarin hari boleh jadi basi sekarang. Hadis Nabi dari 1400 tahun lalu enggak pernah ada basinya, sampai kita wafat belum basi juga hadis-hadis. Menunjukkan ilmu syar'i itu tidak ada lapuknya. Sementara berita belum tentu benar. Kalaupun benar, besok bisa basi. Dan ketika basi, udah gak enak dikunyah. Karena udah berganti dengan berita lain. Maka carilah yang abadi. Carilah yang kekal. Carilah yang lebih lama, lebih awet. Jangan mencari-cari yang sementara. Ketakutan demi ketakutan yang sifatnya sementara akan berhenti dengan keimanan kalau kita betul-betul yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ketika istri kita panik dengan makanan, besok ada nggak makanan, dengan kehamilan, besok gimana hamil lahirannya, dengan ini, dengan itu. Seorang bapak mengayomi, lebih afdal lagi mengayomi dengan qala Allah, qala Rasul. Coba kita mendidik istri kita dan anak kita aja. Dek, sayang, Rasulullah SAW berkata begini. Tenang nggak itu perempuan? Tenang. Tapi kalau cuma pakai pendapat, kadang-kadang nggak menenangkan. Justru yang membuat banyaknya fitnah dan kobarannya adalah pendapat demi pendapat. Mana perkataan Allah, mana perkataan Rasul, mana sikap yang benar sesuai dengan Quran Sunnah. Itu yang justru rata-rata kering. Rata-rata kering. Majelis ilmu ketika kering akan jemaah lebih tertarik dengan berita, maka disitulah mengapa kita mudah terombang-ambing dengan fitnah. Disitulah mengapa kita mudah goncang, mudah bingung, mudah panik, mudah besok gimana. Dari dulu kan kita ngomong kayak gitu. Sampai kapan kita terombang-ambing? Maka penting di sini yang ditunjukkan oleh Jundab bin Abdillah ketika datang ke orang-orang yang sedang terpancing emosi atau sedang terhasut oleh fitnah, aku hanya akan mengabarkan tentang Nabi kalian alaihi salatu wassalam. Maka apa kemudian ceritanya Jundab begini. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'than. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus suatu utusan dari kalangan muslimin. Dan di sini utusan tersebut ada sekian banyak orang, dan itu yang dimaksud adalah As-Sariyah. Ya, kisahnya Usama bin Zaid As-Sariyah, yaitu suatu pasukan yang biasa berjalan di malam hari. Ya, beberapa pasukan dari kaum muslimin yang mana mereka diutus menuju ila qaumin minal musyrikin. Ya. Yang mana musyrikin ini mereka dari suku Juhainah. Dari suku Juhainah. Wa innahum iltaqaw. Akhirnya mereka bertemu antara pasukan muslimin dengan banyak orang-orang musyrikin ini. Fakana rajulun minal musyrikin idza syaa an yaqsuda atau yaqsida ila rajulin minal muslimin qasadalah. Ada seorang dari musyrikin, ini satu orang ini yang diincar oleh Usama bin Zaid nantinya nih. Ya, ini ada seorang dari musyrikin yang dia tuh memiliki nikayah dan memiliki kekejian dan memiliki ketajaman untuk membunuh nih orang satu ini. Ya, itu kalau dia pengen untuk membunuh orang muslim, seorang orang muslim yang pengen dia bunuh, dia pasti bakal bunuh itu. Bakal bunuh. Ya. Namun wa inna rajulan minal muslimina qasada ghaflatah. Ada seorang dari muslimin yaitu Usama bin Zaid itu menunggu kesempatan lengahnya si orang keji dari kalangan musyrikin yang suka membunuh orang ini. Karena Usama bin Zaid ini tahu bahwasanya ini si orang musyrik satu ini nih, dia telah membunuh fulan dan fulan, tahu.
Awas, saya tunggu kamu sampai kamu lengah. Ketika kamu lengah, bakal saya bunuh kamu. Gitu dalam hatinya. Maka kemudian wa kunna nuhaddits. Kemudian kita tahu bahwa yang dimaksud dalam hal ini yaitu Usama bin Zaid. Usama bin Zaid yang menunggu lengahnya si orang musyrik yang keji ini. Akhirnya apa? Adalah momentumnya kemudian orang musyrik yang keji ini lengah, siap untuk akhirnya Usama bin Zaid siap untuk membunuh orang musyrik. Falamma rafa'a 'alaihi as-saif. Ketika Usama bin Zaid sudah mengangkat pedangnya, ya subhanallah, ini sahabat, antum pernah enggak coba mengangkat pedang, Pak? Pedang itu bukan, dan ketika itu bukan pedang katana yang mungkin konon ada yang ringan. Pedang zaman dulu beda. Berat. Pedang zaman dulu berat. Besar, berat. Ya. Dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka biasa berperang dengan pedang. Kuda, pedang. Naik kuda butuh skill. Orang kalau naik kuda kan keren banget. Ambil bawa pedang, panglima, ambil. Insyaallah. Ada pernah pegang pedang Saudi. Ya. Maksudnya ketika umroh kan ada city tour tuh. Ke satu tempat yang itu wisata juga, dan di situ ada pedang. Walaupun pedangnya itu bukan pedang betulan banget ya, ditumpulkan ya supaya nggak mencederai. Ada jubah juga, sorban pakai itu persis kayak orang Arab itu. Pedang ternyata berat, Pak. Berat. Ya. Mungkin seberat cobek kali. Cepat. Lebih berat lagi pedang sih. Karena itu kan besi. Kalau pedangnya plastik mah ada di abang-abang. Ini pedangnya besi gede. Ya. Gimana kalau misalnya bawa pedang lagi menunggangi kuda juga bawa pedang dengan subhanallah. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka punya kepribadian yang kuat, fisik yang kuat, dan kalbu yang kuat. Fisik yang kuat, kalau kalbunya nggak kuat, nggak bakal perang. Kalbu yang kuat, kalau fisik nggak kuat, nggak bisa megang pedang. Mungkin pakai yang lain kali, panah mungkin ya, atau ketapel. Ya, maka subhanallah para sahabat radhiyallahu anhum. Maka mereka orang yang paling sukses dunia dan akhirat. Paling sukses dunia akhirat. Kita nggak seberapa. Maka kemudian ketika Usama bin Zaid udah ngangkat pedangnya nih, siap menebas lehernya nih. Tiba-tiba dia berkata, orang itu tuh yang keji itu, musyrik yang keji berkata, la ilaha illallah. Oh, enggak ada. Faqatalah, langsung dibunuh. Dibunuh oleh siapa? Oleh Usama bin Zaid. Faja'al Bashir, maka datanglah kemudian kabar, terjadi kabar akan kemenangan kaum muslimin dan kekalahan orang-orang kafir. Datanglah kabar ini kepada Rasulullah SAW. Ya, yaitu kabar kemenangan pasukannya Sariyahnya Nabi SAW yang Nabi utus untuk memberantas musyrikin, menang muslimin, alhamdulillah. Karena orang paling pentolannya itu udah dibunuh. Maka fasalahu wa akhbar. Maka Nabi SAW bertanya tentang gimana sih perang itu terjadi. Fa akhbarah, maka dikabarkan padanya. Hatta akhbarahu khabarar rajul. Sampai kemudian ada di antara muslimin yang mengabarkan tentang Usama bin Zaid. Yang dilakukan oleh Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu telah menaklukkan ya, seorang musyrik yang mengatakan la ilaha illallah. Ya. Maka sebelumnya Nabi SAW bertanya, ada apa dengan Usama bin Zaid? Kaifa sana'a? Apa yang diperbuat oleh dia? Maka dikhabarkan, wahai Rasulullah, Usama bin Zaid telah membunuh pentolan musyrik yang memang bisa bilang la ilaha illallah. Fada'ahu, maka dipanggillah. Nabi memanggil Usama bin Zaid. Fasalah, Nabi kemudian nanya ke Usama bin Zaid. Faqal, maka Nabi SAW bertanya langsung bertanya to the point. Lima qataltahu. Aku tahu kabar ceritamu tentang orang tersebut. Kenapa kamu membunuhnya? Ya,
Kenapa kamu membunuhnya? Padahal Rasulullah pernah mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqshadu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk membunuh atau memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Kalau sudah mengatakan itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjaga darah dan harta mereka. Kenapa kamu membunuhnya, wahai Usama bin Zaid? Maka kata Usama bin Zaid, ya Rasulullah, auja'a fil muslimin. Ya Rasulullah, orang ini berbahaya buat kaum muslimin, ya Rasulullah. Orang ini telah membahayakan kaum muslimin. Wa qatala fulanan wa fulanan wa samma lahu nafara. Orang ini telah membunuh fulan dan fulan, disebutkan oleh Usama bin Zaid nama-nama yang telah dibunuh di kaum muslimin oleh tangan orang ini. Ya. Tidak disebut siapa namanya di hadis ini, tetapi Usama bin Zaid hafal siapa aja yang telah dibunuh oleh ini. Wa inni hamaltu alaihi. Ya, saya akhirnya merasa menanggung beban untuk membunuh dia. Saya berijtihad untuk membunuh dia. Namun falamma ra'as saif, ketika saya sudah memojokkan dia dan dia sudah melihat pedang saya, dia berkata la ilaha illallah. Maka berkata Rasulullah SAW, aqataltah? Apakah kamu membunuhnya? Diulang lagi ya Rasulullah. Tadi kan sudah nanya, aqataltah? Apakah kamu membunuhnya? Diceritakan oleh Usama bin Zaid. Diulang lagi ya Rasulullah. Apakah kamu membunuhnya? Diulang lagi. Maka jawab Usama, na'am. Ya Rasulullah, saya membunuhnya. Ya, ini mulai Usama bin Zaid sudah mulai ngerasa kayak gak enak gitu. Ada apa nih? Gitu kan? Maka mulai Rasulullah SAW memberikan pertanyaan yang diulang-ulang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah? Apa yang akan kamu perbuat? Apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana jawabanmu nanti jika datang kepadamu la ilaha illallah yang dia ucapkan, kalimat itu kan datang kepadamu nanti, kamu ngapain di hari kiamat? Di hari kiamat kalimat la ilaha illallah akan datang padamu. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Ditanya oleh Nabi SAW. Ya, mulai di sini wah, Nabi SAW marah karena akan terjadi mukhasamah yaitu pertengkaran, khusumah yaitu perseteruan nanti di hari kiamat, yaitu akan ditanya, aku adalah amalannya, aku adalah la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah yang diucapkan, kenapa engkau membunuh pengucapku ketika dia telah mengucapkan la ilaha illallah? Itu akan ditanya nanti. Maka kata Usama bin Zaid, ya Rasulullah, istaghfir li. Ya Rasulullah, tolong mohonkan ampun buat saya Rasulullah. Nabi SAW enggak mengatakan na'am atau la. Enggak mengatakan iya saya bakal minta ampun pada kamu. Enggak. Tapi apa kata Rasul? Diulang lagi. Wa kaifa tasna'u bi la ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah? Apa yang akan kamu lakukan nanti? Apa jawabanmu jika la ilaha illallah itu datang di hari kiamat menuntutmu? Subhanallah. Ya. Dan diulang terus untuk mentasdid dan mentaghlidz, untuk menekankan kepada Usama bin Zaid bahwasanya perbuatannya itu adalah keliru dan salah besar. Padahal kalau secara zahir Usama bin Zaid ini mengikuti intuisi dan naluri yang mungkin logis baginya. Ini orang udah banyak matiin kaum muslimin. Ini orang sudah merugikan kaum muslimin. Dan sekarang ketika udah terpojok, ini udah pedang di atas leher dia, baru dia bilang la ilaha illallah. Kalau kita nurutin emosi saja, ya iya jelas. Buat apa lagi dengar la ilaha illallah dia? Dia hanya berapologi aja di sini, mencari alasan. Dia hanya ingin mencari firaran minal maut, lari dari kematian. Makanya dia bilang la ilaha illallah karena terpojok. Dalam hadis lain, dalam riwayat lain mengatakan asyaqaqta sadrah wa Usama, apakah engkau telah membuka dadanya sehingga engkau tahu niatan dia? Subhanallah. Ini saking apa? Saking tingginya martabat la ilaha illallah jika diucapkan oleh seorang muslim.
Bahkan seorang kafir yang tadi kafir, bukan hanya kafir biasa, kafir yang membunuh kaum muslimin, kalau kemudian mengucapkan la ilaha illallah, beda sekarang. Muslim. Zahirnya, walaupun zahirnya, kita cukup zahirnya aja. Mengucapkan la ilaha illallah, kalimat yang luar biasa. Yang beda dengan zikir pada umumnya, dan ini adalah afdalul azkar, la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, la ilaha illallah. Ya. Dan juga membaca Al-Quran. Maka gerbang keislaman pun la ilaha illallah. Dia oleh itu, talqin akhir hayat, la ilaha illallah cukup. Cukup la ilaha illallah, laqinu mautakum, la ilaha illallah. Talqinkan orang yang akan mati di antara kalian, la ilaha illallah. Ya. Talqinkan itu sampai dia bisa, usahakan dia bisa membaca la ilaha illallah sebelum wafatnya. Dan juga kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalimatnya di kehidupannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Makanya jemaah sekalian, kalau misalnya ada orang kafir mengucapkan la ilaha illallah, kalau dia tahu itu maknanya, enggak mau mengucapin. Orang-orang musyrikin dulu yang mereka kekeh dengan kesyirikannya di zaman Rasulullah SAW, kalau wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka rela dan siap mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu orang musyrik. Ya. Namun ketika mereka disuruh mengatakan la ilaha illallah, enggak mau. Berat kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah enggak mau. Ya. Bahkan juga saya juga pernah punya pengalaman dahulu kala, bertahun-tahun lalu tapi berapa kali pengalaman. Jin-jin yang menyerupi orang-orang kesurupannya, atau jin kiriman atau jin apa terserah. Jin iseng lah, jin apa terserah lah. Saya dakwahi mereka ke Islam, supaya mereka lepas dan tidak terikat lagi dengan sihir atau dengan orang ini. Dan namanya jin, mereka punya logika dan punya akal, sehingga bisa kita dakwahi, bisa kita berikan masukan, maklumat, ilmu, bisa. Mereka punya akal, mereka mendengar, mereka tahu. Banyak dari jin-jin itu, dan berulang kali ini kejadian. Akhirnya mau menerima Islam. Lihat ya, jin itu memang royal kepada majikannya yang memberinya makan, yang membayarnya itu loyal sekali. Alhamdulillah, misalnya loyal sekali. Ya. Tetapi jin juga mudah untuk goyah. Juga mudah untuk goyah ketika sudah kena dengan ayat Allah. Ya. Maka berulang kali itu saya usahakan, kamu masuk Islam. Ya. Jin itu kastanya lebih rendah daripada manusia, Pak. Kalau jin itu ngaku, saya itu penunggu sini, saya udah ribuan tahun di sini, tua kan, udah terlalu bangkotan gitu loh. Kita tetap panggil dia tuh kamu. Walaupun dia ngaku nenek-nenek, suaranya suara nenek-nenek, tetap kamu. Kita jangan malah sebaliknya sama jin. Ya Mbak, ya amit ya Mbak, atur nuwun Mbak. Enggak, subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Mau dia ngaku setua apapun, dia di bawah kita. Mungkin lebih senior dari usia, tapi lebih tinggi martabatnya manusia. Maka kemudian kamu masuk Islam, masuk Islam. Sudah saya hafalkan ayat-ayat, bukti-bukti, dan kamu tahu Islam itu benar. Jin kan banyak yang di tubuh seorang muslim, yang di tubuh seorang muslim, itu kan jin kan mengetahui kegiatan muslim tersebut, sholat apa, jin tahu. Jin kafir itu tahu Islam gitu loh. Tapi mereka punya bos masalahnya. Ya. Ada di antara mereka yang dapat hidayah, dan parameternya ada percaya ini baru udah masuk Islam atau di muslim adalah ketika bisa legowo membaca la ilaha illallah, terutama, dan juga Muhammad Rasulullah. Ini kalimat yang kalau jin ini pura-pura nggak bisa, rata-rata nggak bisa pura-pura membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau bisa membaca itu jin ini, berarti dia memang benar-benar mau masuk Islam. Dan biasa setelah itu langsung pergi. Biasanya begitu.
pernah ada berusaha untuk mentalkin la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah pada ada di murid ana, dia dikirim oleh dukun di daerahnya, di daerah Cilacap, jin macan. Ya biarnya mau macan kayak mau dinosaurus terserah lah, pokoknya gaya macan kayak mau nyerang anak gitu. Tapi anak pelototin, dia nggak mau nyerang, dan anak mau nyentuh, dia nggak mau disentuh. Udah kayak bukan mahram mungkin baginya. Nah kemudian akhirnya anak jelaskan kepada Islam, dan tubuh murid anak yang dia masukkan itu adalah muslim yang pengen hijrah, yang pengen taat. Kamu tahu itu, kamu tahu pas dia sholat, kamu tahu dia mau bakti sama orang tuanya, itu sampai mau nangis itu jin, mau nangis. Dan berkali-kali qadarullah mau'izah yang Anda sampaikan membuat beberapa jin nangis di tubuh orang ini, nangis, keluar air mata beneran. Sampai ikhwan yang diserupin itu sampai berkali berbeda orang itu mengatakan, subhanallah Ustaz, Ana baru tahu jin itu ternyata punya perasaan juga gitu. Baperan juga jin, iya, makanya mungkin jin juga banyak yang suka drama Korea. Dan perempuan-perempuan yang suka drama Korea ada jinnya itu, insya Allah. Ada setannya itu yang membuat dia suka, beneran. Kalau nggak percaya, ruqyah aja tuh. Kalau di ruqyah nggak mempan, berarti dari orang yang emang suka nonton drakor. Nonton drakor itu, ya, pasti maksiat. Saya bilang nonton drakor itu pasti maksiat, karena yang dilihat adalah cowok-cowok drakor. Ada nggak akhwat nonton drakor isinya akhwat semua, drakor Korea akhwat? Nggak ada, pasti ada si Jungkook sama Cengkok atau siapa itu namanya itu, Codet Jungkook atau apa sih namanya, terserah lah. Kim Jong Un sekalian masukin tuh, Park Ji Sung dan seterusnya semua masuk semua. Ya, pasti zina mata lah. Kayak laki-laki nonton India sama, sebenarnya sama semua itu sama. Zina mata semua sama. Nah, itu baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akhirnya si Maung itu, oh, ya saya mau Ustaz itu. Kamu baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sehingga saya talqin. Asyhadu an la ilaha. Udah itu. Pas ketika wa anna Muhammadan wa anna Muhammad, langsung kayak ada nahan. Nggak bisa. Anak kemudian ini urut dan bacakan bismillah. Udah hilang, insya Allah hilang. Sepertinya ada dari pemiliknya itu, dukun yang kirim itu, sepertinya juga lagi online dia. Udah hilang, akhirnya berhasil dia mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam terus. Nah, kemudian langsung beda, laganya udah beda. Langsung tenangan, dia minta dinamain. Ini salah satu kisah, dia minta namain saya Ustaz. Anda lupa namain dia siapa ya? Lupa. Pokoknya bukan namain Sule lah, pokoknya apa namanya ya? Kalau nggak salah Abdullah. Saya namakan Abdullah. Udah, nama terbaik. Udah nggak usah jadi macan lagi. Jadi apa kek? Jadi pegawai negeri kek? Jadi apa? Nggak usah jadi macan. Dah. Keluar dia di situ. Dan setelah itu nggak pernah lagi nyurupin ini ikhwan ini, murid kita ini. Nggak pernah lagi. Pokoknya kalau udah syahadat la ilaha illallah Rasulullah itu biasanya nggak pernah lagi itu datang, nggak pernah. Khalas, bebas dari sihir, bebas dari ini. Kemudian diisi lagi sama dukunnya. Baru lagi besok-besok, Ustaz, kok ada beda lagi sekarang Ustaz, bukan macan lagi sekarang. Malah ada joget-joget. Taunya jin pantai selatan, jin sinden, berubah lagi, subhanallah. Beda jin. Ya subhanallah. Ini kalau diterusin ceritanya semua. Akhirnya alhamdulillah pada waktunya kemudian berhasil kembali kita berikan syahadat pada dia. Dan dia berhasil, dan tuyunya ikutan, alhamdulillah. Dan bebas habis itu, bebas. Subhanallah. Maka kalimat la ilaha illallah ini memiliki
tingkatan yang sangat tinggi. Kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat ibadah. La ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Sampai seseorang ketika indikasi kufurnya besar di kehidupannya, kemudian sekali dia mengatakan La ilaha illallah, maka Rasulullah SAW melarang jangan dibunuh. Walaupun konteksnya udah pedang di depan, dia orang jahat, menyakiti kaum muslimin, punya track record histori yang buruk terhadap kaum muslimin, jangan dibunuh. Sebagai la ilaha illallah seperti pembelaan buat orang jahat ini. Subhanallah. Ya. Maka inilah keutamaan dari la ilaha illallah. Maka afdhalul azkar, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Itu yang bisa kita sampaikan insyaallah dari materi. Jika ada pertanyaan dari ikhwan sekalian, bisa tafadhol jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan enggak ikhwan atau akhwat? Kalau enggak ada, kita tutup. Ada? Kemana? Oh iya, silakan. Tes 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon bertanya, Ustaz, berkaitan dengan risalah yang disampaikan tadi. Intinya mengenai pembunuhan yang masalah Ustaz. Ya. Apakah saya boleh membunuh atau tidak? Ya. Saya teringat kisahnya Fir'aun, Ustaz. Pada saat Fir'aun berperang dengan Musa dan ketika sudah ditelan oleh laut, di sana saya melihat ada Fir'aun menghendaki pengakuan terhadap keesaan Allah. Ya. Namun dengan demikian Jibril menahan untuk dia mengucapkan kalimat syahadat. Nah, dikaitkan dengan peristiwa yang disampaikan oleh sahabat Rasul tadi, ini perannya seperti apa? Saya ketika saat orang itu mengucapkan la ilaha illallah, padahal kita sudah tahu bahwa kezalimannya, kejahatannya, semua sudah tahu, namun dia diizinkan untuk mengucapkan itu. Oh ya. Mohon kejelasan Ustaz. Ya, Masya Allah. Ini pertanyaan yang sangat dakik, yang sangat detail, dan hasil dari buah pemikiran yang Masya Allah. Ini bagus sekali pertanyaannya. Ya. Jadi kita kan tadi melihat hadis Jundab ini bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Si mantan musyrik ini yang dia punya nikayah dan kekejian terhadap kaum muslimin di masa lalunya, ketika melihat pedang sudah di atas kepalanya oleh sahabat Nabi Usama bin Zaid, udah bilang la ilaha illallah, bagi Nabi SAW itu jangan dibunuh gitu ya. Nah itu satu ya. Kemudian alhamdulillah Bapak ungkap kemudian bagaimana dengan Fir'aun yang sangat kafir, mengaku diri Tuhan bahkan, yang ketika di lautan itu sudah terbawa gelombang, tenggelam di lautan, yang ketika itu hampir-hampir, dan dia mengakui dan dia mengatakan bahwasanya aku beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Tapi malaikat Jibril itu menahan supaya jangan sampai dia mengucapkan kalimat keislaman. Ya. Nah, ini kalimat keimanan yaitu aku beriman kepada Rabb Musa dan Harun baru sebatas klaim doang, belum sampai dia betul-betul niatan masuk situ. Namun ditahan dulu supaya apa? Enggak. Dan Jibril tahu kekejian dia sebelumnya gitu. Sekarang ada beberapa poin yang membuat ini dan ini ada kesamaan, tetapi ada perbedaan yang membuat kenapa Fir'aun itu tidak diizinkan oleh Allah SWT. Yang pertama, bahwasannya Fir'aun itu mengaku sebagai sesembahan awalnya, dan kemudian suatu saat mengaku sebagai pemilik, pencipta.
dua klaim yang itu jauh lebih buruk tingkatan klaimnya dibandingkan dengan orang musyrik ini yang masih mengakui Allah adalah pencipta segalanya. Ini Firaun lebih buruk jauh karena mengklaim dirinya lah yang berhak disembah, dirinya lah pencipta. Ini dari segi ini kualitas kekufurannya itu jauh lebih melesat Firaun. Itu satu. Kedua, Firaun ketika itu sudah melihat azab yang dipersiapkan untuknya. Ya. Berbeda dengan orang ini belum melihat azab, yang dilihat baru pedang secara kilatan pedang saja. Itu belum melihat azab futuristiknya. Adapun Firaun sudah melihat azab futuristiknya, melihat kematian di matanya sudah berupa malaikatul maut dan juga berupa azab yang sudah disiapkan buat dia. Dan kata para ulama, seseorang itu dan kata Nabi SAW, Allah Ta'ala menerima taubat seseorang malam yugharghir. Seseorang diterima taubatnya selama dia belum terjadi ghargharah, yaitu ini di tenggorokan. Jadi taubat bisa diterima selama dari segi ajal ya, selama nyawa itu belum di tenggorokan. Karena ketika itu sudah nggak bisa. Itu satu. Dan yang kedua, selama tidak ditampilkan padanya azab futuristiknya. Kalau sudah ditampilkan padanya menjelang kematian azab futuristiknya berupa kobaran api neraka, apa yang terjadi nanti buat dia, maka yang seperti itu ketika dia bertaubat tidak bermanfaat taubatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, diterima taubatnya selama matahari belum terbit dari barat. Ketika matahari kelihatan dari barat, maka orang asyhadu an la ilaha illallah itu enggak bermanfaat walaupun dia masih ngomong asyhadu an la ilaha illallah. Jadi taubat diterima sampai terjadi tiga ini pada seseorang. Satu, terjadi ghargharah. Ketika dia sakaratul maut, nyawa itu kan dari kaki terangkat. Kalau sudah sampai ini hulqum, idza balagatil hulqum, itu sudah tidak terima walaupun dia nyesel di hati, udah enggak ada manfaatnya. Yang kedua, walaupun belum sampai sini, tapi kalau Allah sudah tampakkan di akhir hayatnya ini masa depan kamu, maka itu sudah tidak diterima taubatnya. Karena taubat ketika itu menunjukkan tidak jujurnya dia. Dia pas ngeliat azab baru taubat, azab kedepannya baru dia taubat. Sebagaimana azab kubur, orang taubat, azab neraka, orang taubat semua ketika dia azab neraka, enggak ada manfaat. Itu dua. Yang ketiga, yaitu sebelum matahari terbit dari barat. Gimana? Terbit dari barat, maka di situ walaupun orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, enggak terima taubatnya. Itu jawaban kedua. Dan jawaban ketiga, malaikat itu, malaikat Jibril ya, semua malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat, tidak ada satupun malaikat yang bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan pasti malaikat melakukan apa yang Allah perintahkan. Nah, di sini malaikat Jibril kalau memang menahan Firaun jangan sampai masuk ke dalam agama Allah, itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap malaikat Jibril, tahan dia. Jangan sampai dia masuk. Itu. Maka Allah memang tidak mengizinkannya, itu hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi tiga alasan itu. Kenapa Firaun tidak diizinkan, orang ini masih diberikan kesempatan. Karena Firaun pertama, kejahatan, kekufuran dia itu tingkatnya jauh lebih besar karena mengaku Tuhan, mengaku sesembahan. Kedua, karena Firaun melihat azab di mukanya, di hadapannya, dan terbayangkan azab future, yaitu masa depannya, itu tidak terima taubat. Yang ketiga, malaikat Jibril menahannya karena perintah pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang malaikat melakukan sesuatu di luar koridor perintah Allah, enggak mungkin. Seperti itu jawabannya, Pak. Iya. Wallahu a'lam. Silakan, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu kiriman sebentar, Pak. Ada kiriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tahu kan Pak, syarat masuk Islam itu kan kedua kalimat syahadat. Ya. Nah, dari cerita tadi itu, si orang kafir yang suka ngebunuh orang muslim tadi, dia kan sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Nah, itu
pertanyaan saya, dia itu meninggal secara Islamkah atau masih kufur gitu Pak? Ya, baik. Ya, terima kasih. Ya, jazakallah khair atas pertanyaannya. Ya, karena tadi dia hanya mengucapkan la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ya kan? Begini, siapapun orang yang kita dengar dia mengucapkan la ilaha illallah, maka kita angkat diri darinya. Maksudnya kehormatannya, yaitu darahnya, hartanya dihukumi sebagai kehormatan muslim, harta muslim, darahnya muslim. Karena berangkat dari hadis Nabi SAW, umirtu an nuqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Artinya kalimat la ilaha illallah ini, walaupun orang ini misal saja, ternyata dia memang belum masuk Islam, misal. Tapi zahir dari lafal yang keluarnya la ilaha illallah itu nggak bisa kita alihkan ke yang lain, ke kekufuran nggak bisa. Harus kita vonis dia muslim. Harus kita vonis dia muslim. Iya. Enggak, dalam konteks ini enggak menunggu sampai ayo Muhammad Rasulullahnya mana? Enggak menunggu sampai itu. Karena cukup katakan la ilaha illallah, maka dia dihukumi zahirnya muslim. Begitu. Dalam konteks itu ya. Dalam konteks itu. Ya, maka tetap gerbang keislaman dua kalimat syahadat. Rukun Islam pertama dua kalimat. Orang kalau mau masuk Islam official resmi yang menyatakan tadinya saya kafir, saya mau masuk Islam, iya, bacalah dua kalimat syahadat. Dan ketika si musyrik yang keji tadi mengucapkan la ilaha illallah, kenapa Nabi SAW menyuruh jangan? Pertama, karena memang ketetapannya adalah la ilaha illallah itu kalimat keislaman, kalimat ikhlas, kalimat tauhid. Maka orang yang melafalkan zahir kalimat tauhid, kita hukumi dulu dia Islam sebelum kita periksa yang lainnya. Kita hukumi dia Islam, jangan langsung dibunuh apa bagaimana. Itu yang pertama. Kedua, bahwasanya jika terjadi pembunuhan setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, itu akan memberikan fitnah yang lebih besar daripada tidak dibunuh. Iya, memberikan fitnah yang lebih besar daripada tidak dibunuh. Iya. Sekarang kita lihat saja madhabnya orang Khawarij gimana. Ekstremis Khawarij yang mereka tuh ingin bunuh tuh siapa? Kebanyakan yang mengucapkan la ilaha illallah. Antum susah mendapatkan orang Khawarij di negeri kafir, dan antum lebih mudah menemukan orang Khawarij di negeri muslim. Di negeri muslim. Iya. Cari orang Khawarij di Rusia susah. Gak usah jauh-jauh, di sini juga ada di sini bukan, maksudnya di Indonesia ini. Karena justru mereka itu mengincar orang-orang yang memang ngomongnya la ilaha illallah, tapi menurut mereka tetap kafir. Maka hadis ini sebenarnya bantahan untuk orang-orang Khawarij. Karena incaran orang-orang Khawarij itu justru yang mengucapkan la ilaha illallah, namun tidak sesuai dengan pikiran mereka dan hawa nafsu mereka. Orang Khawarij yang suka ngomong sembarangan, ya kan? Karena mereka menganggap orang-orang ini walaupun la ilaha illallah kafir. Maka hadis ini membantah. Makanya Syekh Abdul Razak ketika menjelaskan hadis ini, Abdul Razak Al-Badr, Syekh Abdul Razak Al-Badr rahimahullah, beliau mengatakan tidak ada yang lebih menyakitkan pada hati seorang dai yang ingin menasihati kaum muslimin melainkan kenyataan pahit yang bisa dilihat olehnya dari kalangan Khawarij dalam masalah ini. Karena ekstrimnya mereka, kerasnya mereka, sampai-sampai beliau menyebutkan sampai-sampai terdengar kabar di antara orang Khawarij, seorang dari mereka ada yang membunuh ibunya sendiri, yang ibunya ini rajin sholat dan lagi puasa, dibunuh oleh anaknya karena anaknya menganggap ibunya sudah kafir walaupun la ilaha illallah, walaupun sholat, walaupun puasa, karena nggak sesuai dengan mazhab Khawarijnya anak. Itu Syekh Abdul Razak menceritakan poin ini, kalimat ini, tiba-tiba beliau langsung nangis.
Dan jemaah sekalian rahimakumullah, hadis-hadis seperti ini disebutkan oleh Al-Munziri dalam Kitabul Iman dalam bab berkaitan dengan kepentingan la ilaha illallah, larangan membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah saja. Saking berharganya kalimat ini, walaupun kita belum memastikan betul-betul dia bisa mengucapkan Muhammad Rasulullah, tapi kalimat ini kalau keluar dari lisan seseorang, maka ini beda. Sekarang banyak gak orang Nasrani, antum jawab Assalamualaikum, mereka jawab gak Waalaikumsalam? Bisa gak? Bisa. Bahkan sebagian dari mereka pakai songkok hitam, songkok nasional. Kemudian kalau ketemu kita, salam, Assalamualaikum. Loh, kok salam Pak? Kan sampean calon penghuni neraka. Jangan gitu juga, jangan gitu. Kan sampean kan orang kafir. Ya gak apa-apa dulu ya. Salam nasional kan. Mereka bisa ngomong Assalamualaikum. Bahkan mereka bisa ngomong Allahu Akbar karena setiap hari dengar. Tapi kalau antum suruh, Pak, tolong Pak Pendeta, bisa nggak ngomong la ilaha illallah? Nggak bisa. Wanipiro gitu. Nggak bisa. Kalimat ini beda jemaah. Kalimat la ilaha illallah dari semua zikir. Sebutkan zikir manapun selain la ilaha illallah. Sebutkan zikir yang antum nggak memerlukan bibir. Artinya antum diam bibir antum, tapi bisa zikir itu selain la ilaha illallah. Ada nggak? Nah, nih bibir anda nggak tertutup, terbuka. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kelihatan nggak anda lagi zikir? Nggak kelihatan. Hah? Antum bisa aja diam di kajian nyimak ustadz, padahal antum dalam lisan antum la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak kelihatan. Orang ngiranya antum lagi ngangak gitu aja, padahal la ilaha illallah. Ada nggak zikir lain yang seperti itu? Nggak ada. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, beda. Allahu Akbar harus bergerak mulutnya. Coba Allahu Akbar, nggak bisa. Azan Allahu Akbar, nggak bisa. Tapi la ilaha illallah, saya bisa. Iya. Coba Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini orang kayak sariawan banyak nih, kayak susah ngomong. Tapi kalau la ilaha illallah bisa. Kalimat ini selalu beda. Gitu. Makanya Rasulullah SAW melarang. Tapi tetap, kalau memang dia mau meneruskan, dibiarkan oleh Usama bin Zaid, dia mengatakan la ilaha illallah, akhirnya Muslim. Setelah itu ya tabayyun. Kamu bilang la ilaha illallah, udah ayo ke Nabi SAW. Ya, kamu masuk Islam kayaknya, kasih ke Nabi. Benar gak dia masuk Islam? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gitu. Tapi ketika dalam konteks itu dia bilang la ilaha illallah, tetap nggak boleh dibunuh karena la ilaha illallahnya. Begitu juga kita. Kalau ngelihat misalnya ada orang dia keluar dari gereja, kemudian antum, orang kafir kayaknya. Oh enggak, saya la ilaha illallah. Antum kira-kira menganggap dia Muslim atau Nasrani sekarang? Ayo coba. Muslim karena apa? La ilaha illallahnya. Adapun urusan dari gerejanya, ya itu mungkin kefasikan dia atau gimana kita nggak tahu. Tapi dia kok ngomong la ilaha illallah, ya udah cukup. Itu. Ya. Bahkan lebih dari itu. Ya, maksudnya lebih kecil dari itu. Misal, kata Nabi SAW, jika engkau melihat seseorang bolak-balik keluar masjid, maka dia adalah Muslim. Ya enggak? Pernah enggak antum dengar dia ngomong la ilaha illallah? Enggak pernah. Tapi antum lihat dia bolak-balik ke masjid, orang masjid. Ya. Kata sebagian orang primus sholat. Ya. Kalau masjid primas saja. Ya. Tuh. Gitu. Jadi ini masalah apa? Menganggap seseorang zahirnya aja kelihatan la ilaha illallah. Walaupun sebelumnya mungkin tadinya dia mengancam umat Islam, musyrik dan seterusnya. Begitu wallahu a'lam, seperti itu jawaban yang bisa Anda sampaikan. Ya. Mungkin cukup insyaallah. Ya, cukup sampai sini insyaallah. Ya. Iya, Bu. Enggak usah pakai itu susah. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Jazakillah khair. Ya. 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 Hmm. Ah. Ya. Ah. Ah. Ya. Baik. Ya. Ya. Wa iyaki jazakumullah khair. Di sini hadis Abu Musa al-Asy'ari, "Inna Allah la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw munafiq." Di sini yang dianggap sahih yang itu disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Sesungguhnya Allah Ta'ala melihat di malam nisfu Sya'ban, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni li jami'i khalqi, bahkan dalam riwayat ini untuk seluruh makhluknya kecuali musyrik atau munafik. Jadi bukan hanya di sini li jami'i khalqi, bukan li jami'i muslimin bahkan. Ya. Nah, kalau memang sebagian ulama bahkan mensahihkan hadis ini, maka bagaimana kita memahaminya dengan baik supaya tidak terjelembab di masalah kebid'ahan. Ya. Namun begini, Syekh Al-Albani rahimahullah pun diperselisihkan oleh ulama mengenai kadang beliau mensahihkan satu hadis, namun di kesempatan lain, di kitab lain, beliau mendhaifkan hadis yang sama. Ya, beliau mendhaifkan hadis yang sama. Begitu. Dan itu yang terjadi pada hadis nisfu Sya'ban yang ini nih. Di satu kitab Syekh Al-Albani rahimahullah beliau mensahihkan. Namun di kitab lain beliau mendhaifkan hadis tersebut dan mengatakan hadza haditsun dhaif min ajli Ibnu Lahiyah. Dalam sanad hadis tersebut ada Ibnu Lahiyah yang itu masyhur akan kedhaifannya, dan juga beberapa perawi lain yang juga didhaifkan oleh para ulama. Nah, di sini ketika melihat fenomena ini pada Syekh Albani, harus terjadi tarjuh, yaitu mana yang lebih benar, mana yang menjadi final words-nya, kalimat terakhirnya Syekh Albani, sahih atau hadis, sahih atau dhaif hadis ini. Wallahu taala alam. Ini masalah ijtihad. Ini masalah ijtihad yang untuk hadis ini. Ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan sebagai kata ibu tadi. Kalau misalnya kita ambillah hadis ini sahih, ya, hadis ini sahih, kita ambil hadis ini sahih. Anggap hadis ini sahih. Namun hadis ini secara zahir tidak mengumumkan penganjuran adanya ihtifal
atau perayaan atau bermalam khusus atau begadang khusus malam nisfu Sya'ban. Tidak. Maka dikatakan malam nisfu Sya'ban sama dengan malam lainnya. Dan kalau kita ambil kebaikan hadis ini, sahihnya hadis ini, itu tidak ada sama sekali anjuran untuk menjadikan malam nisfu Sya'ban seperti malam Lailatul Qadar. Ya. Melainkan di sini Rasulullah SAW jika hadis ini sahih hanya menyatakan kenyataan yang terjadi bagi Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Dia mengampuni semua makhluknya kecuali musyrik dan juga munafik, kecuali orang yang berbuat syirik. Ya, syirik di sini wallahu alam syirik besar. Dalam redaksi lain musyahid, yaitu orang yang berseteru. Ya. Berseteru ini secara zahir berseteru dengan orang lain tanpa hak. Berseteru dengan orang lain tanpa hak. Ya, adapun kalau ada gap sama orang, dia nggak mau seperti itu. Namun orangnya ini yang nge-gap sama dia. Orangnya ini yang memblokir dia atau mencaci dia. Dan dia sebenarnya nggak mau hal itu, maka orang ini nggak termasuk. Insyaallah. Nggak termasuk orang yang berseteru. Tapi kalau memang dua-duanya sama-sama berseteru, maka termasuk yang tidak mendapatkan ampunan khusus di sini. Ingat, bukan berarti kalau malam nisfu Sya'ban orang berseteru kemudian menjadi besar dosanya, tambah dosanya, enggak, bukan gitu. Melainkan ini pengkhabaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua makhluk, semua manusia kecuali yang musyrik. Berarti orang kafir yang masuk. Orang beriman semuanya masuk kecuali yang berseteru atau kecuali yang di dalam dirinya ada kemunafikan. Maka perseteruan di sini wallahu alam, kalau memang hadis sahih, perseteruan antar manusia tanpa hak. Adapun perseteruan yang ada hak, maka insya Allah tidak termasuk. Maksudnya insya Allah orang ini juga tetap dapat ampunan. Seperti apa? Contohnya, Anda berseteru dengan orang karena ada orang yang menggugat tanah Anda. Kalau itu hak Anda, maka Anda lawan karena itu hak Anda. Ini berseteru di sini. Ya, maka karena Anda berhak untuk mengambil tanah Anda, maka yang tidak mendapatkan ampunan ya orang itu yang mengklaim tanah Anda. Sementara Anda pemilik tanah, ya insya Allah diampuni. Ini jika hadis ini sahih. Ya seperti itu ibu ya. Dan begitu juga perseteruan suami istri. Ya, perseteruan anak dengan orang tuanya, perseteruan antar saudara, itu semua masuk dalam hadis. Karena pada asalnya manusia tidak boleh berseteru. Kaum muslimin tidak boleh berseteru. Kata Nabi SAW, "Wala tasyajaru wa kunu ibadallahi ikhwana." Janganlah sekalian saling berseteru dan jadilah kalian orang yang bersaudara satu sama lain. Ya, mungkin cukup sampai sini ya jemaah. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Baik. Begini ya, begini Pak, para ikhwan sekalian. Allah ya ikhwan. Ilmu syar'i itu bisa mengcover semua kebutuhan antum dengan izin Allah Azza wa Jalla untuk kalbu antum terisi. Begitu juga amal saleh sesuai dengan ilmu syar'i itu sudah cukup. Bukan berarti kita nggak boleh tahu berita, bukan. Kita perlu tahu. Apalagi tentang negara ini, perlu tahu. Tapi mendalaminya itu menjauhkan kita dari ilmu syar'i dan amalan saleh.
Sekarang ana tanya dengan jujur dan tolong jawab masing-masing di kalbu masing-masing. Ya. Semakin sering kita mendengar kabar, berita tentang makhluk, tanya hati antum ketika sholat. Apakah antum bisa betul-betul khusyuk? Enggak. Kadang malah kita bohong. Enggak, saya selalu khusyuk. Ya. Susah khusyuk. Karena kalam manusia itu ibarat asap. Semakin antum hirup, semakin antum sesak. Kalam Allah, kalam Rasulullah itu seperti udara yang jernih, yang kalau antum semakin hirup, semakin lega. Dan petunjuk ulama itu juga menafsirkan kalam Allah dan kalam Rasul itu serupa dengan itu, melegakan insyaallah. Maka menyibukkan di ilmu syar'i dan amal saleh dan ibadah yang benar, membenahi ibadah, itu kunci ketenangan qalbu. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya, orang-orang yang beriman dan tenang kalbunya dengan zikir pada Allah, sesungguhnya zikir pada Allah itu menenangkan hati. Maka zikir yang terafdal baca Al-Quran, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan zikir-zikir yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, dalam Al-Quran Sunnah, dan ilmu syar'i, membalance semua itu. Dan datang ke majelis ilmu, bukan online saja, datang ke majelis ilmu. Seperti ini. Antum akan mendapatkan faedah yang berbeda dibandingkan antum ngaji online. Insyaallah seperti itu. Namun yang dihadiri kajian-kajian yang ana enggak merekomendasikan diri anda, wallah, ana lemah. Tapi asatidzah kita yang mereka itu di masa fitnah menenangkan, bukan mengobarkan. Jauh yang seperti itu. Menenangkan. Jauh yang mengobarkan. Karena yang terhasut itu kita. Capek kalbu kita. Salat kita menjadi dhaif, lemah. Ya, begitu. Maka zikir banyak-banyak. Tuntut ilmu syar'i, fokus di amalan pribadi dan keluarga. Kalau memang penceramah atau dakwah, tenangi masyarakat sebagaimana Rasulullah SAW menenangkan masyarakat ketika harga naik. Ketika harga naik, orang-orang pasar pada datang ke Rasulullah SAW dan curhat mereka. Kata Rasulullah SAW, Innallaha huwa al-musa'ir. Allah lah yang menetapkan harga. Langsung dikembalikan ke Allah. Bukan pakai opini pribadi pun. Emang kayak gitu tuh. Emang dipanasin akhir. Ya, kembali ke Allah ya. Gitu. Maka ikhwas sekalian, nasihat antum, ikhwan, akhwat, ummahat. Fitnah itu di mana-mana. Susah. Kita meredamnya susah. Tapi kalau kita fokus di ilmu syar'i dan amal saleh, benar deh. Fitnah yang seolah besar terdengar seperti kecil. Bahkan banyak hal yang sebenarnya tidak perlu kita tahu, yang kalau kita tahu kita bakal nyesel kenapa kita tahu. Lebih baik nggak tahu, lebih tenang. Tapi untuk keadaan pada global keadaan itu perlu tahu. Cuman rincinya itu nggak harus tahu. Iya, kayak percaturan politik negara itu global aja Pak. Antum diseret beneran. Antum tiap hari ikut kabar, antum diseret sebenarnya. Diseret kayak bangkai yang diseret. Antum nggak berdaya ikutan terus. Sementara hafalan nggak bertambah, malah berkurang. Zikir nggak bertambah, malah berkurang. Salat yang tadinya khusyuk ketika mendapat musibah, sekarang malah salatnya malah ingat fulan, dendam sama fulan, kecurangan ini, kecurangan itu. Mana salat antum sekarang? Berkurang. Sadari itu. Sebelum wafat, sadari itu. Kita diseret. Kembalilah ke Al-Quran, ke hadis, kembali ke Allah Azza wa Jalla. Karena kan tujuan kita ke sana. Ini sementara aja, hal duniawi sementara aja. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Karena ada kajian tempat lain, cukupkan sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.